Lampu kuning Susi dan Dirianto, dua asisten rumah tangga Verdi Sambo yang terancam jadi tersangka. Kesaksian dua asisten rumah tangga Verdi Sambo, Susi dan Dirianto alias Kodir dalam persidangan kasus pembunuhan dan merintangi penyidikan Nofriansyah Joshua Huta Barat menarik perhatian karena dinilai berbelit-belit. Bahkan keduanya diancam akan diproses pidana karena dinilai memberikan keterangan yang tidak jujur. Hal itu terjadi saat keduanya menjadi saksi dalam sidang yang berbeda. Susi menjadi saksi dalam sidang terdakwa dugaan pembunuhan berencana Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Barada E pada Senin 31 November 2022 lalu, sedangkan Dirianto menjadi saksi dalam kasus dugaan merintangi penyidikan dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Dalam persidangan pada Senin lalu, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa memperingatkan supaya Susi berkata jujur dalam persidangan. Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa mengatakan kepada Susi, jika terus-menerus berbohong, maka bisa saja duduk sebagai terdakwa dalam persidangan. Bahkan ia memperingatkan, ancaman sanksi yang berbohong dalam persidangan adalah pidana 7 tahun penjara. Wahyu Iman Santosa menegaskan, semua pihak yang berperkara sedang menggali kebenaran dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Namun, Susi seolah-olah tidak memikirkan hal tersebut karena keterangannya yang berubah-ubah. Keterangan Susi yang dinilai berubah-ubah oleh hakim adalah ketika peristiwa dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Magelang. Susi bercerita bahwa ia meminta tolong agar ada orang yang membantu memapah Putri Chandrawati karena tergeletak di depan pintu kamar mandi. Namun di sisi lain, Susi bercerita ada perkelahian yang terjadi antara Kuat Ma'ruf dan Brigadir J saat ia meminta tolong. Keterangan tersebut dinilai janggal oleh majelis hakim lantaran posisi Susi berada di lantai 2 di dalam kamar Putri. Sedangkan pertengkaran Kuat Ma'ruf dan Brigadir J terjadi di lantai 1. Selain itu, hakim juga meragukan keterangan Susi saat bertanya terkait dengan aktivitas keseharian Verdi Sambo saat pindah rumah dari Kemang ke Jalan Saguling, Duren 3. Saat itu, hakim juga mengancam agar Susi berkata jujur sebab jika berbohong, maka pidana bisa menjerat asisten rumah tangga Verdi Sambo itu. Di sisi lain, jaksa penuntut umum meminta majelis hakim menetapkan asisten rumah tangga Verdi Sambo, Dirianto atau Kodir sebagai tersangka. Jaksa menilai keterangan yang disampaikan Kodir di muka persidangan berbelit-belit dan berbohong saat dihadirkan pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 3 November 2022. Adapun peristiwa ini diawali pengakuan Kodir soal adanya perintah Verdi Sambo untuk menghubungi mantan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan, Ridwan Soplanit. Namun demikian, berdasarkan berita acara pemeriksaan, perintah Sambo adalah menghubungi Polres Metro Jakarta Selatan dan memanggil ambulans untuk membawa jenazah Yosua. Adapun Yosua tewas akibat pembunuhan yang terjadi di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Jaksa menyampaikan bahwa Kodir menghubungi Ridwan Soplanit padahal ia tidak diperintahkan. Yang diperintahkan adalah Yogi. Itu pun untuk menghubungi ambulans dan Polres Jakarta Selatan. Lalu mengapa tiba-tiba Kodir ke rumah Kasat? Yogi yang dimaksud jaksa adalah Prayogi Iktarawikaton, ajudan dari Verdi Sambo. Jaksa pun menanyakan kepada Kodir pengakuan mana yang benar. Akan tetapi, Kodir tetap bersikeras merasa dia diperintahkan Sambo untuk menghubungi ex-Kasat Reskrim yang rumahnya berada di sebelah rumah Sambo. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!